Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia, sahabat-sahabat petani yang berbahagia. Ini kondisi tanaman kami yang di musim 1 ini luar biasa. Gangguan atau serangan asam-asaman di musim 1 ini di bulan Januari tahun 2023 ini luar biasa, sangat parah sekali, tidak seperti musim-musim sebelumnya. Dimana pada MT3 kemarin di lahan ini kami tanami padi mapan B05, ini bisa survive dan bisa finish sampai panen. Tapi di MT1 ini padi kami ini mengalami gejala asam-asaman sehingga kemudian pertumbuhannya terganggu, bahkan banyak yang mati. Oleh karenanya di pagi hari ini kami melakukan perlakuan dengan memberikan kapur pertanian. Sebenarnya ini bukan dulumate nih ya, karena kebetulan di toko-toko pertanian di daerah kami stok dulumate itu habis ya, karena kondisi memang di banyak lahan itu mengalami kondisi seperti ini. Kami pakai kapur bangunan ini ya. Gak apa-apa lah, karena pada intinya hanya untuk menetralkan kadar asam di lahan kami ini ya. Sahabat-sahabat tani yang berbahagia, perlu diketahui sebagaimana yang pernah kami upload sebelumnya, bahwa di lahan ini kami tanam padi Satria 09, satu jenis padi galur yang lumayan handal sebenarnya di lahan-lahan yang buruk, yang asam. Karena pernah kami tanam di lahan sebelah sana, itu lahannya berair terus. Pada MT2 itu sangat survive sekali. Namun untuk MT1 ternyata sama-sama keok ya. Ya, mau tidak mau harus dikasih penetral ya, yaitu dikasih kapur. Seperti ini ya prosesnya, sahabat-sahabat tani. Kemudian ada yang sedikit lebih terkendali atau bisa bertumbuh berkembang. Ini padi Bima Sakti kami. Ini padi masih Satria 09. Kalau Bima Sakti ini sahabat-sahabat tani masih lebih bagus ya ketimbang Satria. Dan jadi ini padi Satria 09, sedangkan ini padi Bima Sakti masih lebih bertahan gitu, walaupun sama ya, tergenang air terus-menerus kayak gini nih. Lihat tanahnya juga warnanya agak coklat kemerah-merahan, menandakan kadar asamnya sangat luar biasa ya. Tapi kalau dibanding dengan Satria 09 masih lebih survive Bima Sakti ya. Terbukti ini Bima Sakti ini menghijau sudah, kemudian pertumbuhannya sudah naik, sedangkan untuk padi Satria 09 masih merana. Dan untuk perlakuan, sebenarnya kami sudah melakukan perlakuan, memberikan hormon, yaitu kita kasih gibberellin. Kemarin sudah kita kasih gibro ini dan pupuk daun. Tapi ternyata untuk Satria 09 masih belum berdampak signifikan, artinya masih layak mutu walayah ya. Dan hidup juga belum agak mati dan belum hidup sempurna. Sedangkan yang Bima Sakti ini kayaknya efek dari pemberian gibro sudah nampak, dimana padinya sudah kayaknya sudah meninggi nih. Ini kalau digenjot terus nih jadi kayak ilalang nih ini. Jadi untuk Bima Saktinya ini mungkin kedepannya hanya perlu pemberian pupuk sudah ya, pupuk tabur sudah, insya Allah sudah bisa ini. Kalau dikasih gibro terus ini bisa jadi kayak ilalang. Sedangkan untuk Satria 09 ini masih perlu diberikan aplikasi pupuk daun dan perangsang nih. Ini bukan hanya perangsang yang kami berikan, kemarin juga kami kasih ZAT ya, kita kasih asam humat, asam sulfat. Tapi ya karena memang permasalahannya ada di tanahnya yang tidak kondusif, tanahnya yang asam, maka genjotan lewat daun itu tidak begitu maksimal.
Jadi perlu memang diberikan kapur ya, kapur pertanian kayak ini ya. Ini jalan terakhir sudah untuk menormalkan pH tanah. Ini kalau sudah normal insya Allah ya bisa kembali berkembang nih. Ini selama tanahnya tidak diperbaiki ya, hidup pun tak segan ini, mati pun tidak mati, hidup pun tidak hidup ini. Karena ujub-ujubnya tetap mati ini ya. Kalaupun ada yang bisa bertahan itu paling hanya beberapa rumpun. Jadi ke depan ini tidak prospek gitu. Ke depan tidak prospek untuk bisa serempak, dan itu kemudian rawan menjadi sasaran hama burung. Ya, oleh karenanya perlakuan lewat penaburan dolomit ini menjadi opsi yang kami pilih untuk memulihkan kondisi tanaman kami ini agar bisa terselamatkan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, alamat bisa gagal panen. Jadi bagi sahabat-sahabat tani yang mengalami kondisi seperti ini ya, ini menjadi satu pilihan opsi untuk mengatasi masalah seperti ini. Langkah lanjutannya adalah, atau langkah yang terutama itu adalah pembenahan tanahnya. Dan jangan sampai terulang di musim-musim berikutnya. Kalau kita tanam di MT1 kemudian di lahan yang rawan asam, memang harus diawali dengan pembenahan tanah dengan pemberian dolomit ini. Sebenarnya ini idealnya 1 bulan sebelum tanam itu sudah ditabur ya, tapi ini sudah tak ada pilihan lain ya. Sebenarnya ini usianya sudah hampir 30 HST, itu resiko, tapi ya sudah ada pilihan lain ini. Sudah, ini kalau dibiarkan ya mati. Ya, risikonya ini nanti dolomit ini juga bisa menghambat proses ketika proses pertumbuhan tanaman ketika sudah masuk masa generatif. Ya. Tapi ya nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, ya harus seperti ini. Mudah-mudahan menjadi informasi dan inspirasi. Salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.